Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, ingatkah saudara tentang pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan? Memang ini sangat benar, namun masih banyak orang yang malu untuk bertanya pada orang lain tentang sesuatu yang mereka ingin tahu, karena takut akan penilaian orang terhadap mereka. Mungkin saja mereka takut dipandang kurang berpendidikan dan tidak berpikiran maju, atau mungkin saja hanya karena sungkan dan gengsi. Apapun itu alasannya saudara, kita tidak perlu ragu dan malu untuk bertanya. Kalau hal itu akan membantu kehidupan kita, apalagi yang berpengaruh besar pada pertumbuhan iman kita. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Yohanes 3 ayat 1-17 tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus Kristus di suatu malam. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia yang harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Saudara seiman, ini merupakan percakapan pribadi antara Nikodemus dan Yesus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah orang Farisi, yaitu kelompok orang Yahudi yang sangat mengerti akan hukum-hukum Alkitab agama Yahudi. Dalam pasal ini, dia digambarkan sebagai seorang pemimpin dan juga anggota Sanhedrin, yaitu suatu lembaga orang Yahudi yang berfungsi sebagai pengatur dan pengurus hukum yang berkaitan dengan hukum dan agama orang Yahudi di bawah otoritas pemerintahan Romawi. Pada suatu malam secara rahasia dia memutuskan untuk datang menemui Yesus. Mungkinkah dia tak ingin melihat orang lain yang mungkin mengenalinya, yang mungkin juga membahayakan posisinya di mata masyarakat? Mungkinkah dia ingin menyelidiki lebih jauh ajaran-ajaran Yesus? Pada masa itu, saudara, orang-orang Farisi sangat menentang pengajaran Yesus. Ada kemungkinan bahwa dia kagum akan pengajaran Yesus, takjub akan segala keajaiban yang dilakukannya, terkesan dengan melihat belas kasih dan pertolongan Yesus pada mereka yang lemah dan membutuhkan. Dalam hati, Nikodemus menyadari bahwa Yesus adalah pengajar yang baik, yang telah diutus oleh Allah karena tanda-tanda kuasa Allah dalam kehidupan Yesus. Walaupun Nikodemus memiliki pengertian yang dalam akan Alkitab, bangga akan segala pekerjaan agama yang dia lakukan, namun dia masih tidak mengerti penjelasan Yesus. Di pasal ini, Yesus menjelaskan hanya manusia yang dapat lahir baru dalam roh, karena dia memiliki tubuh yang dilahirkan oleh seorang ibu dan roh manusia itu sendiri. Yesus menggunakan ilustrasi hembusan angin akan kehidupan seseorang yang telah lahir baru dalam kuasa Roh Kudus. Begitu pula pekerjaan atau kuasa Roh Kudus bagaikan angin yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Hanya orang yang lahir kembali dalam roh yang dapat melihat kerajaan Allah. Walaupun ia tidak melihat pekerjaan Roh Kudus, namun ia akan mengalami perubahan hati yang berpengaruh pada kehidupannya. Orang percaya mungkin tidak mengetahui persis kapan saat dia benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Namun pada saat itulah Roh Kudus mulai merubah hidupnya perlahan-lahan, secara berkala. Roh Kudus mulai merubah hati dan kehidupannya. Mereka pula yang benar-benar bertobat dan memberikan hidupnya pada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat, di saat itu pula Roh Kudus akan mengambil tempat di hati mereka, menuntun dan mulai merubah hidup rohani mereka. Dan perubahan ini akan terus berlangsung, oleh karena itu kita harus terus patuh pada firman dan pimpinan Roh Kudus untuk kebaikan hidup kita, saudara. Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang bertolak belakang atau bertentangan dengan firman Allah. Dia akan menguatkan, mengajarkan, dan memberikan pengertian firman Allah dan tentang Yesus Kristus pada kita. Inilah yang disebut proses sanktifikasi, di mana kehidupan seseorang dirubah terus oleh firman Allah untuk terus hidup menjadi kudus. Saudaraku, pikiran kita tidak dapat memahami penuh pekerjaan Allah akan penebusan hidup manusia. Oleh karena itu, bagaikan hembusan angin yang tidak terlihat namun berpengaruh pada kehidupan seseorang yang dapat dirasakan. Seseorang yang sebelumnya mati secara rohani akan dihidupkan kembali oleh Roh Kudus apabila dia percaya dan memiliki iman pada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, lahir baru adalah suatu kehidupan seseorang yang diawali dengan iman pada Yesus sebagai juru selamatnya dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Itu saja saudara. Bukti dari itu semua adalah hidupnya akan berubah.
terus mencintai Allah dan firman-Nya, serta kehidupannya akan terus menampakkan tabiat Yesus Kristus, yaitu tabiat yang mulia dan kudus. Apakah ada bukti-bukti ini semua dalam hidup kita, saudara? Di ayat 14, Yesus berfirman, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Kalau saudara ingat di video minggu lalu, kita belajar tentang hal ini dari bacaan Bilangan pasal 21 ayat 4-9, di mana bangsa Israel dihukum oleh Allah di padang gurun karena dosa mereka. Banyak dari mereka yang mati dipagut ular berbisa. Namun setelah Musa berdoa dan meminta Tuhan menghentikan hukumannya, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga yang diangkat dan ditinggikan sehingga mereka yang melihat ular tembaga akan sembuh dari gigitan ular dan hidup. Perlu diingat saudara, bukan ular tembaga yang menyembuhkan, namun Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Yesus mengatakan ini pada Nikodemus yang mengerti tentang Alkitab sebagai gambaran akan hidupnya sebagai utusan Allah. Demikian juga Yesus Kristus telah ditinggikan dan disalibkan karena dosa manusia, dan barang siapa yang percaya akan disembuhkan dari racun, yaitu dosa, dan menerima kehidupan kekal dalam Dia. Satu-satunya jalan bagi hidup manusia untuk diselamatkan adalah melihat Yesus, memiliki iman akan Dia. Dia jalan dan kebenaran yang hidup. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara seiman, begitu besar kasih Allah pada umat manusia, dan Dia mengutus anaknya yang tunggal bukan untuk menghakimi dunia, namun menyelamatkan dunia, yaitu kita semua, saudara. 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus menuliskan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Saudaraku, kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan yang benar-benar bersandar padanya, dalam hati dan bergantung sepenuhnya pada kasih-Nya. Jiwa seseorang yang benar-benar berpegang pada kuasa Kristus dan percaya akan kemuliaan-Nya dalam iman, maka hidupnya akan berubah. Pola pikirnya akan terus diperbaharui oleh firman Allah. Segala tindakan dan sikapnya akan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Dan jalan hidupnya akan penuh dengan berkat rohani sampai pada kehidupannya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa akan kesempatan yang indah ini untuk mempelajari firman suci-Mu bersama saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan pada kami akan kebenaran firman dan kehidupan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa akan segala berkat rohani yang Kau rencanakan bagi saudara-saudara kami yang juga mendengarkan saat ini, agar kami semua bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Biarlah Bapa, biarlah kehidupan kami akan terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Allah kami. Segala puji dan kemuliaan bagi-Mu ya Allah Bapa, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah bergabung. Tuhan berkati. Sampai jumpa kembali minggu depan.